Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa amma ikhtiyarul ustadzi fayanbaghi ay yakhtara al-'alama wal awra'a wal asanna. Sekarang kita lanjutkan tentang bab pembahasan tentang memilih guru. Sebab kalau kita salah milih guru nanti hasilnya juga bisa nggak maksimal ya. Wa amma ikhtiyarul ustadzi, adapun memilih guru. Bayan bagi ayyahtarul a'lama, maka selayaknya dia memilih guru yang al-a'lama, yang paling alim, paling berilmu. Ya, kalau dalam bahasa sekarang yang sangat otoritatif, kira-kira gitu. Ya, gurunya itu benar-benar punya otoritas ilmu, bukan guru yang tidak punya otoritas ilmu, bukan guru yang asal-asalan, bukan sekedar punya ijazah formal, tapi punya ilmu. Ada orang punya ijazah formal, tapi nggak punya ilmu. Ada orang yang nggak punya ijazah formal, tapi punya ilmu. Ya. Yang pertama, kedua, wal aura'a, yang paling warok, yang paling pandai menjaga diri. Nah, itu namanya ulama-ulama yang soleh begitu. Mereka pandai menjaga diri dari yang haram, bahkan dari yang syubhat, yang makruh, mereka tinggalkan. Nah, cari itu guru-guru kayak begitu, belajar sama mereka. Yang ketiga, wal asanna. As-sanna kalau secara bahasa diartikan yang paling tua. Maksudnya kalau saya memahami ini yang paling punya banyak pengalaman. Jadi nggak mesti tua secara umur. Nggak mesti nunggu, kalau gitu nyari umur gurunya yang umur 70 tahunan, enggak. Dia bisa jadi umurnya belum terlalu tua, tapi pengalaman belajarnya, pengalaman mengajarnya lama, itu bagus. Ya, sehingga dia bisa bagi pengalaman belajar dan mengajarnya itu kepada kita. Ya, nah itu penting tuh. 3 kriteria itu ya. Cari guru yang otoritatif, yang apik bawa diri, dan banyak pengalamannya. Kalau kita ketemu guru begini nih, wah enak. Gak usah banyak-banyak. Satu aja guru kayak gini, kita akan banyak limpahan ilmu dapat dari dia. Diajarin. Belajar ini ada, ilmu itu ada, ilmu itu ada. Wah insya Allah. Kalau serius belajar di bawah bimbingan guru begini bisa jadi alim. Kama ikhtara Abu Hanifah Hammad bin Sulaiman rahimahullah. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih Imam Hammad bin Sulaiman rahimahullah ba'dat ta'ammuli wat tafakkuri, setelah beliau memperhatikan dan memikirkan. Ya. Setelah dipikir-pikir, diperhatikan gerak-geriknya dan sebagainya, oh ini kayaknya sangat bagus saya kalau ngaji kepada Imam Hammad bin Sulaiman. Ya. Waqala, dan beliau mengatakan apa? Wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kenapa dia ngaji kepada Imam Hammad bin Sulaiman? Wajadtuhu syaikhan, saya mendapati beliau itu sebagai seorang syekh, seorang guru besar, waquran, yang punya wibawa tinggi. Waqur. Ya. Kemudian cerdas, maksudnya wakur juga di situ. Dzul wiqar al-'azama wal hilm wa zinatul aql. Jadi akalnya cerdas, otoritatif lah, gitu juga maknanya. Haliman saburon. Haliman saburon, orangnya sangat sabar, sangat lapang dada. Nah, itu. Orangnya begitu, enggak cepat marah, enggak cepat ngambek, ya, enggak cepat bosan ngajarin muridnya meskipun mungkin belum paham, diulang lagi terus gitu. Nah, itu guru yang kayak gitu nikmat.
Waqala, bahkan beliau mengatakan apa? Sabattu inda Hammad bin Sulaiman fanamaitu. Kalau dalam kitab lain fanabattu. Gitu ya. Sabattu, aku konsisten untuk apa? Ikut belajar kepada Imam Hammad bin Sulaiman. Fanamaitu atau fanabattu, maka aku tumbuh menjadi ahli ilmu. Berapa lama Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Muhammad? 18 tahun. Ya, berapa lama? 18 tahun. Wajar kalau jadi ulama besar. Ya, jadi kalau pengen belajar sampai jadi ulama besar, jadi ahli ilmu, ya belajarnya nggak bisa instan. Ya, Imam Abu Hanifah belajarnya 18 tahun. Lama tuh. Dan belajar kepada ahli ilmu pada zaman itu. Dahsyat, 18 tahun. Dan kalau belajar memang saya termasuk orang yang tidak percaya dengan orang yang belajar secara instan langsung pinter. Banyak sekarang orang-orang belajar berapa kali pertemuan, bisa ini itu ya, paling cuma nyolek-nyolek doang. Kalau mau dalam nggak bisa. Jadi kalau mau belajar benar-benar, belajar yang dalam, lama waktunya. Nggak bisa cepet, nggak bisa instan. Belajar bahasa Arab, 8 kali pertemuan, bisa. Ya bisa. Bisa kenal isim. Ya, bisa kenal fi'il. I'rab bisa nggak, Rom? Belum tentu bisa. Apalagi sampai ke dalam-dalam. Susah. Belajar itu butuh waktu. Makanya dulu ulama-ulama kalau belajar lama. Imam Abu Hanifah belajar ke gurunya 18 tahun. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik 13 tahun. Sampai wafat baru berhenti. Ya, Imam Ghazali belajar kepada Imamul Haramain 10 tahun. Sampai wafat baru berhenti belajar. Nah, begitu juga kalian kalau pengen jadi ahli ilmu, jangan tanggung-tanggung, belajarnya yang lama. Jangan cuma baru sebulan berhenti. Ya gimana mau jadi ahli ilmu? Komitmen, konsisten. Susah, senang, dikasih tugas, dikasih beban pelajaran apa, ikutin aja. Capek, ya capek memang, tapi hasilnya jadi. Gitu caranya ya. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah rahimahullah berkata, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand. Saya pernah mendengar seorang yang bijak dari Samarqand, ya, daerah Samarkandi, daerah Samarqand. Ya, kapan-kapan lah kita rihlah ke Samarqand. Mau nggak? Tunggu COVID-nya reda ya. Tapi duitnya siapin. Ya, cukup Pak duitnya. Dapat nggak 100.000? Nggak cukup lah ya. Harus siapin yang banyak. Nanti kita jalan-jalan. Samarkand, Ketus. Jadi kita main-main ke kampungnya Imam Ghazali sekalian. Kalau perlu. Kalau nggak perlu ya udah lihat Google aja. Ya. Yaqulu, dia berkata apa? Inna wahidan min talabatil ilmi. Ada seorang dari penuntut ilmu. Syawaroni fi talabil ilmi. Dia bermusyawarah kepadaku dalam rangka menuntut ilmu. Ini yang ngomong ulama Samarkand nih. Dia bilang, ada orang, ya santri lah kalau kata kita gitu ya. Santri datang kepada saya pengen musyawarah. Dia pengen nuntut ilmu nih. Wa kana aziman ala dzahab ila Bukhara. Dia ini, santri ini punya tekad pengen belajar ke Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang masuk daerah Uzbekistan. Ya. Tahu Uzbekistan? Belah mana Pasar Pucung? Jauh ya? Uzbekistan. Nanti makam Imam Bukhari di sana tuh. Ngapain ke jauh-jauh ke Bukhara? Li talabil ilmi, untuk belajar. Dari Samarkand ke Bukhara. Jauh itu. Zaman dulu belum ada pesawat. Naik kuda, naik onta, jauh. Kalau sekarang kita naik pesawat mungkin beberapa jam aja sampai. Zaman dulu dari Samarkand ke Bukhara, ke Uzbekistan itu jauh. Tapi dia punya tekad kuat. Orang-orang sekarang jalan jauh bukan pengen nuntut ilmu, jalan-jalan doang. Pelesiran. Mana? Ke Paris, jalan-jalan. Ngapain? Cuma pengen foto doang di Menara Eiffel. Ya, pengen jalan-jalan doang. Nggak dapat apa-apa. Ya, dapat ilmu juga enggak. Kita kalau mau jalan jauh jalan, tapi jalan untuk nuntut ilmu nggak apa-apa. Ya,
Jangan segan-segan. Kalau memang perlu jalan jauh nggak apa-apa. Kalian nuntut ilmu nanti ke mana? Timur Tengah. Boleh. Saya nggak mau Timur Tengah, Ustadz. Timur. Ya, mau ke Eropa, boleh nggak? Boleh aja. Ke Amerika, silahkan. Asalkan benar nuntut ilmunya, boleh. Ke Afrika kalau perlu, boleh. Ya, ke Qatar. Ya, sekalian nonton Piala Dunia. Ya, insya Allah bentar lagi. Jadi nuntut ilmu kemana aja boleh, yang penting tujuannya benar, belajarnya benar, insya Allah dapat ilmu manfaat. Jadi apa maksud dari ucapan ini? Maksudnya ini pentingnya musyawarah sebelum belajar. Ya, perlunya kita sebelum belajar musyawarah. Nah, kalian nih nanti misalnya, sekarang kan kalian di sini nih, ya takwa ya, kan nggak selamanya dia takwa. Setelah ini kalau lulus kan mungkin akan pergi kemana-mana kan, lanjut kuliah. Nah, sebelum lanjut kuliah, musyawarah sama guru-guru. Ustaz, saya pengen lanjut kuliah nih, bagusnya kemana? Nanti ngobrol-ngobrol aja, santai aja ngobrol-ngobrol sama guru-guru yang ada di sini, siapa aja, atau sama guru-guru yang lain juga boleh. Saya minatnya bidang ini, kira-kira kuliahnya di mana? Oh, kayaknya kalau lihat bidang ini, kamu minatnya ini, coba kuliah. Ada saran-saran yang bagus nanti dikasih tahu. Tapi kalau kamu nggak musyawarah, segen ngobrol, nanti akhirnya kamu milih jurusan, tahunya salah jurusan. Ya, pengennya kuliah A, salah kampus, ternyata di sana nggak ada pakarnya, nggak ada tokoh yang otoritatif, rugi. Ya, jadi jangan segan untuk musyawarah, jangan segan, cari guru untuk diajak musyawarah, nanti diarahkan kamu ke sana, di sana ada profesornya yang begini dikasih tahu, itu baru dapat manfaat nanti. Wa hakadza yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin, dan begitulah. Ya, wahakadza beginilah yang bagi selayaknya ayyushawira fi kulli amrin. Dia penuntut ilmu itu mau musyawarah dalam segala urusannya. Jadi yang namanya santri, murid jangan segan-segan musyawarah. Sama siapa aja, sama temennya boleh, sama gurunya boleh. Sering. Ini saya sering bilang, hubungan murid sama guru itu jangan cuma di kelas. Di kelas udah di kelas masuk ke asrama, pulang. Enggak, biasa aja ngobrol, ketemu, ya, duduk bareng gurunya. Meskipun lagi nggak belajar formal gitu ya, nggak belajar di kelas, tetap duduk bareng ngobrol, ya, ngopi, gitu ya, beliin kopinya. Ya. Ini ngobrol aja nggak apa-apa, jangan sungkan, jangan segan. Saya kalau sama guru-guru saya gitu, nggak mesti ngaji, datang ke rumahnya. Lagi lewat daerah rumahnya, saya telepon. Ada di rumah Ustaz? Ada. Mampir ya, mampir. Ngobrol aja, nggak ngapa-ngapain, ngobrol aja. Kali ada sesuatu yang manfaat bisa diambil. Atau ada apa aja, pokoknya saya suka ngobrol dengan guru-guru saya. Kadang sekedar minta doa saja saya ngobrol. Datang, minta doa Ustaz, besok saya mau begini. Doain, mudah-mudahan lancar. Begitu. Jadi jangan sampai kita mempersempit hubungan guru dan murid itu hanya di kelas saja. Luaskan hubungannya itu. Ya. Tapi yang baik ya, jangan yang nggak baik. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah, untuk bermusyawarah fi kullil umur, dalam segala perkara. Ya, apa kata Allah di Quran? Wa syawirhum fil amr. Musyawarahlah kamu dengan mereka, dengan para sahabat dalam berbagai urusan. Walam yakun ahadun afdala minhu. Padahal tidak ada seorang pun manusia yang lebih cerdas dari Nabi Muhammad. Ada nggak manusia yang lebih pintar dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Segitu pinternya beliau, tetap sama Allah suruh musyawarah. Nah sekarang kita sama Nabi Muhammad pinteran mana? Wow, jauh. Bainas sama wasumur. Jauh lah, bukan bandingan kita sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja mau musyawarah, apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mau musyawarah. Ya, jangan kita malas musyawarah. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah. Dan dengan keadaan yang seperti itu, Nabi tetap diperintahkan musyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jami'il ahwal. Nabi itu suka musyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai keadaan. Hatta hawaijil bait, sampai perkara urusan rumah tangga pun kadang-kadang Nabi perlu ngobrol. Ya, bagaimana baiknya dan sebagainya. Ngobrol untuk musyawarah, mencari pandangan-pandangan yang baik.
Ya, kalau nggak musyawarah, sombong kita. Apalagi Nabi aja musyawarah. Qala Aliun karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda karramallahu wajhah, ma halakam ru'un an masyuratin. Tidak akan celaka seorang karena musyawarah. Ya, jadi kalau kita mau musyawarah nggak bakal celaka. Kenapa? Karena dengan musyawarah akan diberikan usulan-usulan yang baik, masukan-masukan yang baik. Gitu tujuannya. Enak. Jadi gimana pandangannya? Oh, menurut saya bagusnya begini, begini, begini. Kata yang satu lagi, kayaknya bagusnya begini. Jadi semuanya orang-orang yang diajak musyawarah itu akan mengantarkan kita kepada hasil yang terbaik. Bukan malah ingin menjatuhkan kita. Jadi jangan ragu untuk musyawarah. Oke, gila dikatakan oleh sebagian orang bijak, an-nasu rajulun wa nisfu rajulin wala syai'. An-nas, manusia itu rajulun, ada yang nilainya rajulun, orang yang lengkap. Rajulun benar-benar manusia. Wa nisfu rajulin, ada setengah manusia. Manusia dia, tapi nilainya setengah. Wala syai', dan orang yang nggak punya nilai. Manusia tapi nggak punya nilainya. Siapa tuh? Farrajulu, orang yang dibilang manusia yang lengkap, yang sempurna, dalam artinya dia baik. Man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawiru. Manusia yang baik itu yang benar adalah man lahu ra'yun sha'ibun. Orang yang punya pendapat yang benar, punya pandangan yang bagus, wa yushawiru, dan mau musyawarah. Itu namanya orang lengkap. Udah cerdas, udah dia punya ilmu, tetap mau musyawarah. Itu namanya manusia yang benar kayak begitu. Gitu ya. Sekarang wanis furajul. Sekarang orang yang nilainya setengah. Nggak lengkap. Siapa? Man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawiru. Orang yang punya pendapat yang baik tapi nggak mau musyawarah. Setengah nilainya. Cuma apa? Punya pendapat. Tapi dia nggak mau musyawarah sama orang. Nah, itu dia setengah nilainya. Au yushawiru. Atau dia mau musyawarah. Walakin la ra'ya lahu. Tapi nggak punya pendapat, nggak punya pandangan. Gimana? Pendapat gimana? Setuju. Gitu aja. Gimana? Setuju. Gimana pendapatnya? Ikut yang banyak. Itu namanya manusia setengah. Ditanya bagaimana pendapatnya? Saya mah gimana aja. Cocok aja pokoknya. Yang penting makan. Yang penting habis kelar rapat makan. Udah, cocok. Setuju aja. Nah, itu tuh namanya orang nisfu rajul. Nggak punya pandangan apa-apa. Dimintai pendapat, bagusnya bagaimana? Bagusnya habis kelar rapat makan. Pendapatnya itu doang. Jadi kalau ditanya pandangan tentang rapatnya nggak punya. Apa pandangan? Nggak tahu deh, pokoknya bebas, saya ikut aja udah, capek. Tadi udah bagus pendapatnya, saya ikut. Nah, itu nisfu rajul, orangnya cuma setengah nilainya. Wala syai', orang yang nggak punya nilai, man la ra'ya lahu wala yusyawir. Udah nggak punya pandangan, nggak punya pendapat, dan nggak mau musyawarah. Akhirnya apa? Sendirian dalam kebodohannya. Ya, ditanya pendapatnya gimana? Tahu. Punya ide nggak? Punya ide nggak? Enggak. Ayo kita musyawarah yuk. Ogah. Nah itu la syai'. Ya, la syai' apa? Nggak ada nilainya itu orang. Ya, jauhin orang kayak gitu. Ngapain? Jangan temenin. Jadi ketularan bodoh. Qala Ja'far As-Shadiq, berkata Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, li Sufyan Ats-Tsauri, berkatanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dua-duanya ulama besar. Apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Syawir fi amrika, bermusyawarahlah kamu dalam urusanmu, alladzina yakhshawnallaha ta'ala, kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Bermusyawarahlah kamu dalam segala urusanmu bersama orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau musyawarah, mau rapat, kumpulin orangnya itu orang-orang yang benar. Supaya apa? Supaya dapat ide-ide yang baik, gagasan-gagasan yang baik. Jangan ngajakin rapat, tapi yang diajak orang-orang yang gak jelas. Orang-orang yang gak benar. Akhirnya bukan dikasih ide yang bagus, malah apa?
malah idenya nggak bagus. Ya, ide-ide yang konyol. Tuh, kayak saudaranya Yusuf alaihissalam. Ya, orang-orang kagak bener waktu awal-awal ya, Yusuf masih kecil, gitu kan? Saudaranya kumpul tuh, pada iri sama Yusuf, ya kan? Apa kata saudaranya? Uktulu Yusufa, awit rohu, fi ghayabatil jub, yaltaqit ba'dus sayyarat in kuntum. Jadi kata saudara, udah sikat aja Yusuf, gitu kata saudara. Ya, bunuh aja, bunuh, kumpul rame-rame, gimana? Setuju, udah bunuh. Tapi satu, ya, yang agak baian, la taqtulu Yusuf. Wahai saudara-saudaraku, jangan bunuh Yusuf. Wah, baik. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Cemplungin aja ke sumur. Itu paling baiknya tuh. Saudara Yusuf yang paling baik itu. Wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqit ba'dus sayyar. Ya. Nanti kan diambil sama orang yang musafir. Udah itu aja. Dapat ide yang bagus nggak? Enggak, kenapa? Karena kumpulnya bukan dengan orang-orang baik. Yang satu usul, uktulu Yusuf, bunuh aja Yusuf. Yang satu bilang, la taqtulu Yusuf, jangan, kesian. Itrahuhu fi ghayabatil jub, alquhu fi ghayabatil jub. Akhirnya itu yang disepakati. Oke deh, kita buang aja ke sumur. Coba kalau kumpul sama orang soleh, nggak bakal begitu. Bunuh Yusuf, jangan, dosa ya akhi. Wah, ya. Berdosa, membunuh itu dosa, haram. Wah, kan begitu tuh kalau teman-temannya soleh aja. Jangankan membunuh, kita menyakiti orang aja dosa. Jangankan bunuh orang, ya bunuh binatang aja yang nggak bersalah dosa. Kucing aja dipakai celana dosa. Ya gara-gara dipakai celana nggak bisa kawin kucingnya, dosa tuh. Apalagi bunuh orang, dosa besar. Ya akhi, jangan, haram. Ya, akhirnya nggak jadi bunuh. Tapi kalau sana musyawarah sama orang nggak bener, bunuh, siap. Pakai apa? Udah gampang. Habis pokoknya. Nah, itu karena nggak benar. Ya. Jadi kalau kita musyawarah sama orang-orang yang baik, dapat pandangan-pandangan yang baik. Kayak Nabi tuh musyawarah waktu perang Khandaq. Ya. Apa? Usulnya dari siapa? Salman Al-Farisi. Kata Salman apa? Bikin apa? Parit. Itu usulan. Ya kan? Gimana nih? Kita mau diserang dari berbagai penjuru oleh orang-orang kafir Quraisy yang udah pada kalah. Ini kalah. Jadi kumpul tuh basah, ya, barisan sakit hati. Ya kan kalah semua kan? Akhirnya ngumpul, makanya disebut perang Ahzab, ya kan? Karena ngumpul rame-rame tuh. Kata Salman, kita bikin parit ya Rasul. Bikin parit. Oh iya, jadi nanti kalau mereka mau masuk, susah kan? Langsung lewat parit dulu. Idenya di Salman, bukan orang Arab, Al-Farisi. Ya, tapi idenya bagus, diterima sama Nabi. Begitu. Kalau kalian mau rapat, kumpulin. Dan semua harus menyampaikan ide-ide yang baik. Gimana nih Ramadan? Acaranya apa nih? Oh, begini. Bagusnya nanti ada acara begini. Ada buka puasa. Ada acara kismis. Ya, selain kismis ada kurma. Ada apa lagi? Ada hadiah dong, ada door prize. Hadiah buat pembicaranya. Nah, itu bagus. Ada usulan gitu nggak? Belum ada ya? Saya usul tuh. Kalau bisa ada hadiah buat pembicaranya. Gitu, usulan aja ya, buat bercanda. Tapi kalau serius juga nggak apa-apa. Jadi kita kalau punya teman-teman yang baik itu usulnya itu akan yang baik-baik. Oke, kemudian wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha. Menuntut ilmu itu termasuk perkara yang paling tinggi dan paling sulit. Ya, nuntut ilmu itu nilainya tinggi, jangan dianggap rendah. Cuman ngaji doang. Ngaji itu nilainya tinggi. Nuntut ilmu itu lebih tinggi daripada apa? Sholat sunnah. Ya, kata Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Nuntut ilmu lebih tinggi, lebih afdal daripada sholat sunnah. Banyak keunggulan nuntut ilmu. Dan itu perkara yang sulit. Kalau kita nggak musyawarah, bisa gagal. Ya, fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Maka musyawarah dalam menuntut ilmu itu ahamma wa aujaba. Sangat penting, sangat wajib. Musyawarah. Ya. Dalam masalah menuntut ilmu, belajarnya, proses belajar sehari-hari bagaimana, sampai nanti misalnya ada tugas akhir. Ya, tugas akhir nih, misalnya yang Pristek kemarin nulis makalah, ya kan? Itu kan bagian dari musyawarah tuh.
konsultasi sama guru pembimbingnya kan, nulis tentang apa nih? Adit, mana Adit? Nah, itu. Begini, nulis tentang cinta. Konsep cinta, kita nggak nyangka loh. Dengan wajah Adit gini, ternyata romantis. Nulis tentang cinta. Saya kasih saran yang lain, dia kayaknya udah kuat betul. Ya, rasa hatinya itu udah nggak bisa diubah. Saya arahkan udah, kewas begini. Nurut dia. Bisa, alhamdulillah. Begitu Adit bisa, saya pikir udah Adit bisa, yang lain bisa. Adit udah bisa, pokoknya santai. Nah, yang lain juga gitu diarahkan lagi. Ya, siapa lagi? Taki. Mana Taki? Beneran sakit? Oh, kalau nggak sakit, wah, nggak kaya. Taki itu bahagia. Ya, nulis tentang kebahagiaan. Meskipun waktu nulis kurang bahagia, tapi dia terus aja ikutin sampai akhirnya selesai juga. Jadi ikutin, itu bagian dari apa? Bimbingan itu musyawarah. Nah, yang lain juga nulis, nanti yang adko nulis ya skripsinya tentang apa. Ikutin aja. Kata dosennya nanti nulis gini, ikutin. Nanti sampai selesai. Ya, nulis tentang apa silahkan. Yang penting yang manfaat nulisnya. Kalau nggak gitu nanti nggak selesai. Qala al-Hakim, berkata Pak Hakim, bukan Ustaz Hakim. Al-Hakim maksudnya orang yang bijak. Ya. Kalau Ustaz Hakim, Abdul Hakim. Di sini nggak pakai Abdul. Ya, jadi Al-Hakim maknanya orang yang bijak, seorang yang bijak. Kayak Luqman Al-Hakim. Ya, seorang yang bijak mengatakan, idza dhahabta ila Bukhara, kepada seorang calon santri nih, ya, calon murid. Idza dhahabta ila Bukhara, kalau kamu pergi ke kota Bukhara, di kotanya namanya Bukhara ya, orangnya namanya Bukhari. Jadi begitu caranya di bahasa Arab tuh. Orang Bukhara jadi Bukhari, orang Jawa jadi Jawi. Orang Madura Maduri ya. Maduri atau Madurawi? Maduri lah kayaknya. Ya. Jadi harus tahu tuh cara bikin nisbah ya. Fala ta'jal, jangan terburu-buru fil ikhtilaf ila la'immah ya. Untuk apa? Gonta-ganti guru, gonta-ganti imam. Ya, maksudnya belajarnya nggak tetap pindah sana, belajar pindah-pindah gitu. Lompat-lompat belajarnya. Nggak tertib. Jadi jangan buru-buru ngelihat ini pengen, terus akhirnya nggak betah, pindah lagi ke sini. Begitu tuh. Kalau zaman sekarang belum ngerti, ikut aja, nggak taunya nggak enak, pindah lagi. Jangan begitu. Makanya begitu kata orang yang bijak ini, jangan langsung ngaji dulu, tenang dulu. Wamkuth syahraini. Coba kamu menetap dulu 2 bulan di sana, di Bukhara, hatta tata'ammala, sampai kamu perhatikan betul kondisi di sana, siapa guru-guru yang ada, tanya-tanya dulu gitu ya. Wa takhtar ustadzan, baru kamu nanti pilih guru untuk kamu belajar. Ini kalau bahasa orang sekarang, ini namanya survei. Ya, survei lokasi pendidikan. Misalnya kamu mau menentuin pendidikan buat, misalnya suatu hari kamu pengen punya anak ya. Ada pengen punya anak nggak? Pengen ya? Saya doain mudah-mudahan kita punya anak semuanya. Selosin. Jadi kalau reuni rame kumpul ya, bawa anak Lutfan selosin. Bawa semuanya kumpul, insya Allah. Nah itu 2 bulan. Katanya ini survei ibaratnya. Dia cek, pesantren ini gimana. Jangan langsung daftar dulu, cek dulu, tanya bagaimana pelajarannya, gini. Lihat lingkungannya, kira-kira cocok nggak nih, ajak anaknya. Oke, dapat, catat dulu. Jangan langsung daftar. Nanti kesana lagi ke tempat yang boleh itu nggak apa-apa begitu. Supaya apa? Begitu daftar itu betul-betul udah nyaman. Oh, dari sekian tempat yang dikunjungi, kayaknya cocoknya di sini. Nah, begitu baru daftar. Jangan baru ngelihat bangunan megah gitu kan. Wah, ini bagus nih. Langsung, daftar. Belum tahu apa-apa langsung ke daftar. Kenapa? Udah pokoknya daftar. Bangunannya bagus. Ruangannya AC. Tidur belajarnya. Ya, makanya di sini nggak dikasih AC. Ya. Di sini nggak dikasih AC aja pules. Apalagi dikasih AC. Jadi begitu. Akhirnya ternyata misalnya gedungnya memang bagus, tapi ada hal yang kurang pas untuk anak tadi.
Akhirnya baru belajar sebulan, keluar. Rugi, ya kan? Itu maksudnya. Jadi pastikan betul survei. Ini kalau bahasa hari ini kita survei sekalian tuh. Cari dulu di mana. Sama ke kampus. Ini sekarang yang mau kuliah ke kampus mana? Cari tahu dulu. Saya pengen kuliah kemana? Cari tahu dulu tentang kampus itu. Bagaimana kampus itu? Pengajarnya dari mana saja? Pelajarannya apa saja? Kalau perlu iseng-iseng main ke sana lingkungan, lihat pergaulannya gimana. Oh, pergaulannya Islami atau tidak? Oh, ternyata begini gini. Wah, berarti cocok apa enggak? Kalau kira-kira kurang bagus, jangan. Jadi kita nggak menyesal. Jangan udah daftar tiba-tiba pas masuk, wah ternyata kayak begini. Mau keluar, udah bayar, mau diterusin, nggak enak. Nah, serba salah. Makanya hati-hati. Dari dulu ulama mengingatkan begitu. Fa innaka idza dhahabta ila alimin, karena jika kamu sudah pergi ke seorang alim, ya, maksudnya menemui seorang alim, seorang guru, wa badata bisa bagi indahu, dan kamu sudah mulai belajar kepada orang alim itu. Kalau sekarang udah daftar, bahkan udah masuk, ya ikut apa? Ikut ta'aruf santri, ikut camping lagi, ke Gunung Bunder, ya, macem-macem, ya. Rubbama la yu'jibu kadar suhu. Bisa jadi nanti ternyata cara pengajarannya, pelajarannya tidak membuatmu senang. Ada hal yang kurang berkenan. Apa caranya, atau mungkin lingkungan sekitarnya, atau hal-hal lain lah. Pokoknya kan yang namanya pendidikan itu banyak kaitannya. Nah, kayaknya nggak cocok. Ya. Lalu apa? Fatatrukuhu. Gara-gara nggak cocok, kamu tinggalin. Keluar dari apa? Dari pondok, keluar dari kampus, keluar dari sekolah itu. Wa tadhhabu ila akhar. Kamu pergi lagi ke yang lain. Begitu juga kasusnya. Pergi langsung daftar aja. Ternyata begitu ke sana nggak enak lagi, pindah lagi. Wah, nggak enak lagi, cari lagi, langsung senang, pindah lagi. Kapan selesainya belajar kayak gitu? Nggak akan selesai. Itu pentingnya survei. Kalau nggak bisa survei terlalu lama, misalnya waktu terbatas, minta rekomendasi dari orang yang ahli. Paling nggak begitu sekarang. Tanya siapa yang ahli, Ustadz siapa nih misalnya. Ustadz saya pengen mondokin anak. Bagusnya kemana? Oh, ke sana. Saya udah kenal orang-orangnya. Ustadznya begini. Oh, oke. Nanti survei. Udah. Cukup rekomendasi dari orang yang terpercaya untuk kita mendaftarkan di situ. Itu kalau mau. Jadi jangan buru-buru. Ada sekolah baru. Ya, daftar. Wah, langsung mondokin. Gratis nih. Gratis lagi. Nggak taunya gurunya kacau. Ya, gurunya bermasalah. Wah, itu kan dia jadi korban nantinya. Janganlah. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar langsung terus nanti nggak puas kita tinggalin, pergi ke yang lain begitu terus, fala yubarakula fit ta'allum. Maka tidak diberkahi belajarnya. Maksudnya apa? Orang kalau belajar gitu nggak berkah. Ya, nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Karena nggak tuntas belajarnya. Baru sebulan pindah, terus pindah. Ya, ilmunya nggak tuntas belajar. Gimana mau berkah? Orang yang belajarnya berkah itu kalau tuntas belajarnya. Ya. Fata'ammal syahraini. Bacanya yang benar tuh syahraini, bukan syahrini. Kalau nggak ada harokatnya kan bisa dibaca syahrini kan? Bisa nggak? Bisa. Jangan fata'ammal syahrini. Maka perhatikanlah syahrini. Jadi begitu maf'ul bih. Ya kan? Ya. Benar nggak? Ya, kalau bahasa Arab kan gundul nih, nggak ada barisnya. Bisa nggak dibaca gitu? Bisa. Tapi benar apa salah? Salah. Makanya harus ngerti bahasa Arab gitu. Yang benar syahraini apa syahrini? Awas yang baca syahrini saya centil. Fata'ammal syahraini. Perhatikanlah selama 2 bulan. Fi ikhtiyari ustaz. Untuk memilih guru. Ustaz, cari tahu. Oh, di sini pesantren ini At-Taqwa. Cari Google At-Taqwa Depok. Kalau sekarang lebih enak lah nyarinya, surveinya kita bisa lihat web dulu gitu, lihat. Oh, siapa nih ustadznya? Ustadz Adian. Oh, Ustadz Adian tahu. Siapa lagi? Ustadz Adiansah. Oh, cakep. Misalnya gitu kan. Siapa lagi nih? Ustadz Barna. Wah, manis. Gitu. Iya kan semua di sini ustadz cakep-cakep lah gitu. Siapa lagi nih? Ustadz Suidat. Waduh, menawan senyumnya. Pokoknya gitu. Pelajarannya apa nih? Oh, pelajarannya ini. Oh, kayaknya cocok. Udah begitu. Nanti kalau mau lanjut lagi ke yang lain, silakan, enggak apa-apa. Jadi cari tahu dulu. Jadi kalau dulu kita harus survei langsung ke tempat, sekarang
Kita bisa telusuri tuh. Lewat apa? Lewat web. Ya, lewat webnya atau lewat medsosnya. Oh ternyata begini ya, belajar di sini. Udah. Nah setelah udah perhatikan 2 bulan, wasyawir. Musyawarah lagi. Gimana nih baiknya nih? Saya masuk yang mana? Saya udah survei beberapa tempat, gini. Oh kalau menurut saya, anak Anda cocoknya di sini, karena begini. Nah itu begitu. Bismillah deh kalau udah begitu. Ya, masuk deh, belajar yang benar. Jangan baru datang udah nanya, kapan perpulangan? Ya baru datang, nanya perpulangan. Nggak ada perpulangan, ya, insya Allah. Langsung diem. Tenang aja nanti pulang ya, insya Allah. Hari terakhir pulang, hari terakhir di pondok. Hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'rad anhu. Sampai kamu tidak perlu meninggalkan guru itu dan berpaling darinya. Jadi begitu. Jadi kalau udah mantep, udah milih, oh begini, tempatnya bagus, nyaman, gurunya baik, perhatian, pelajarannya juga bagus, udah dia nggak bakal ninggalin tuh. Terus di situ sampai lama. Ya, fataf buta indahu, kamu akan tumbuh tetap di sisi guru itu, dibimbing dari nggak bisa sampai bisa, dari nggak kenal isim sampai bisa i'rab. Dari nggak kenal kitab fikih sampai bisa memahami masalah fikih dengan baik. Dari nggak bisa ngecor sampai bisa ngecor. Tadinya megang ember aja gemeteran. Sekarang naik ke lantai 3 malah pengen. Kalau pengen ngecor pengennya di atas. Canda di atas. Canda-canda dicor aja sekalian. Jadi tetap tetap dibimbing oleh guru indau hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Sampai nanti apa? Belajarmu itu mendapatkan keberkahan. Jadi sesuatu yang berkah itu yang bertahan lama. Kalau nggak bertahan lama, hilang keberkahannya. Jadi belajar harus sabar. Sabar. Jadi kalau seandainya sebulan belum betah, tahan, tunggu sampai 2 bulan. 2 bulan belum betah, coba sabar lagi sampai 6 bulan. 6 bulan belum juga masih, tunggu sampai setahun. Setahun belum bisa, sampai 2 tahun. 2 tahun belum bisa, sampai 6 tahun. Udah pergi, gak apa-apa. Ya, lulus, insya Allah. Ya, gitu. Jadi jangan bosan. Kalian di sini belajar kan paling lama 6 tahun kan? Sebentar 6 tahun. Ya, saya ngaji sama guru saya dari umur sampai sekarang masih ngaji. Nggak berhenti, nggak ada rapot, nggak ada ijazah. Kalian ada rapot, ada ijazah. Saya dari ngaji dari kecil sampai hari ini masih ngaji. Lebih dari 25 tahun masih ngaji. Nggak masalah. Orang kita nggak nanyain kapan lulus nih Ustaz? Enggak. Ngaji aja. Begitu. Wa tantafi'a bi'ilmika katsiran, dan kamu akan dapat manfaat banyak dari ilmu kamu. Ya. Kalau seandainya belajarnya lama, banyak manfaatnya. Ya, yang tadinya nggak bisa kultum, ya kan? Yang tadinya nggak bisa main hadroh, bisa main hadroh. Yang tadinya nggak bisa jadi panitia, bisa jadi panitia. Nanti kalau terjun ke masyarakat, ada ilmu-ilmu manfaat. Bukan cuma bisa ngaji. Kalau kalian diminta jadi panitia kurban, bisa nggak? Bisa, kenapa? Udah belajar. Yang tadinya nggak bisa jatuhin sapi, bisa jatuhin sapi. Sampai bikin sapi pingsan, bisa. Ya kan? Ya, Lutfan tuh kerjaannya tuh. Ya. Mengerikan ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang lain yang kita bisa. Kita tahu caranya begini, ngerti. Jadi bukan cuma sekedar ilmu syariat saja yang kita pelajari, tapi ilmu-ilmu yang lain. Gimana membagi tugas, piket, dapur dan sebagainya. Kita di masyarakat nanti akan terbiasa. Wa'lam annas sabra watsabata aslun katsirun. Ketahuilah bahwa sabar dan sabat itu teguh hati, ya tadi komitmen, konsisten, kuat gitu ya. Aslun kabirun fi jami'il umur, itu merupakan pokok, landasan, asas yang sangat besar fi jami'il umur dalam berbagai perkara. Ya. Jadi kalau kita sabar, kalau kita kuat, jalanin apa saja, berbagai tantangan datang, jalan terus, insya Allah hasilnya kelihatan nanti. Walakinnahu aziz. Cuma katanya nih, kata muallif kitab ini, tapi sayangnya jarang orang yang kuat sabar. Aziz maknanya qalil,
Jarang. Orang yang kuat sabar tahan lama jarang. Jadi akhirnya kebanyakan orang belajar begitu. Awalnya banyak. Lama-lama apa? Muntaber. Mundur tanpa berita. Satu. Hilang. Banyak yang gitu. Ya beneran. Ya, yang ikut kelas saya bahasa Arab banyak. Yang online, yang offline dulu. Ada puluhan. Tapi yang husnul khotimah 10 boleh. Ya, yang berhenti sampai tuntas. Kenapa? Ketika udah mulai ya ketinggalan dan sebagainya. Pernah ngajar di satu tempat, diminta bikin kelas bahasa Arab, yang daftar awalnya 30. Ya, begitu baru pertemuan ketiga, itu salah satu peserta nyeletuk, Ustaz, ini ruangannya kok AC-nya tambah dingin. Iya. Kenapa? Yang hadir cuma dikit. Biasanya 30, kalau 30 orang kan banyak. AC-nya nggak terlalu dingin. Karena yang datang cuma berapa biji, berapa orang, akhirnya terasa tambah dingin. Bener, akhirnya yang selesai sampai tuntas cuma 10 orang. Yang lainnya 20-nya enggak. Jadi sepertiga tuh. Dari 30-an cuma sepertiga yang selesai. Aziz, cuma dikit. Tapi nggak apa-apa. Jangan, itu cuma dikit nih. Nggak apa-apa. Justru sedikit itu, kalau kita lihat di Quran, kata-kata sedikit itu justru menunjukkan kualitas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang sedikit tuh. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah. Jadi bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Sesuatu kalau sedikit langka mahal apa enggak? Mahal enggak? Mahal. Minyak goreng. Kemarin langka, mahal enggak? Penuntut ilmu semakin dikit yang belajar serius, itu orang nanti kalau jadi nilainya makin mahal. Kenapa? Karena dia yang bertahan lama. Di saat yang lain pada pergi, dia enggak. Itu kualitas. Mundur. Tinggal dia doang. Sendiri atau berdua atau bertiga, itu jadi tuh. Itu yang nilainya tinggi, dikenang. Kenapa? Karena dia yang kuat menghadapi tantangan, godaannya. Dia tetap berangkat. Ya. Itu baru setia. Ya. Jadi yang namanya setia itu bukan siapa yang pertama kali datang. Tapi siapa yang terus berjuang sampai akhirnya. Apa hubungannya kok ke situ ngomongnya? Ya, itu namanya kesetiaan dalam belajar begitu ya. Oke. Kama qila, sebagaimana dikatakan likullin ila sya'wil ula harakatu. Ya. Likullin ila sya'wil ula harakatu. Ya, kalau kita terjemahkan, tiap-tiap orang untuk mendapatkan puncak dari sesuatu, ya, kedudukan yang tinggi itu harakatu. Mesti ada gerakan, mesti ada usaha yang dilakukan. Jadi untuk mencapai puncak, ya, itu harus apa? Harus ada gerakan, bergerak. Kita mau naik gunung, bisa nggak diam aja di bawah? Enggak, harus naik, berangkat lah. Capek nggak naik gunung? Capek, ya. Naik gunung yang paling dekat lah, gunung gede itu capek. Apalagi sampai ke gunung Himalaya, capek, susah. Tapi susah. Walakin azizun fir rijali tabatu. Tapi sedikit sekali di antara orang-orang apa as-sabatu yang punya komitmen tadi. Akhirnya apa? Yang berhasil sampai puncak biasanya nggak banyak. Jadi di antara orang yang berjuang, yang sampai puncak ada, tapi yang cuma sampai ya capek nih, ya udah turun nggak jadi berangkat. Melihat wah susah turun. Yang sampai puncak dikit. Belajar juga begitu. Ada yang belajar cuma sampai pinggir-pinggirnya aja, ada yang sampai dalam. Nah itu beda hasilnya. Gila dikatakan asyaja'atu sabru sa'ah, keberanian, syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Sabru sa'ah, sabar sesaat, itulah keberanian. Jadi yang dikatakan orang yang berani adalah orang yang mau sabar sesaat menghadapi tantangan dalam hidupnya. Itu orang berani. Tapi kalau baru ditantang sedikit aja langsung, ada saya mundur aja, berarti pengecut. Ya, suruh ngapalin, misalnya sama ustadznya, hadapi, itu pemberani dia. Apalin apa? Akhiratul awam. Gak ada yang lebih susah. Wah, ini gampang banget.
Gampang banget. Ya. Jadi jangan begitu, apalagi apa akhiratul awam. Aduh, susah nih. Susah, belum dicoba. Apalin. Ya, nyanyiin kalian. Jadi lama-lama hafal. Begitu udah hafal, nanti apa? Apalin lagi yang lain lagi, nazom lagi. Tuhfatul Atfal, apa? Apalagi Matan Jazari, apa? Alfiyah nanti kalau perlu hafalin tuh. Kalau perlu, ya, 1000 bait, ya. Nahu. Wow, jadi ahli nahu tuh. Bukan jadi tukang tahu. Ahli bahasa Arab, ya. Hafalin semua. Suruh nulis makalah, tulis. Tulis ini, tulis. Jangan lu nyerah duluan. Jadi yang dikatakan asy-syaja'atu sabru sa'ah. Orang yang berani itu adalah orang yang mampu sabar sesaat menghadapi berbagai ujian hidup, sabar. Mondok, sakit, sabar. Tandanya berani. Baru sakit dikit, pulang. Ya, cemen. Nangis. Kenapa sakit? Mau pulang. Sakit apa? Panu. Ya panu. Sakit. Nangis ya. Sabar di pondok. Biasa tidur di rumah pakai AC. Di pondok tidurnya di musola. Ya. Tidur di musola lesehan. Sabar. Hadapi. Ya. Di rumah biasanya makannya enak. Daging, ayam. Di pondok makannya fitnah. Ayam juga. Ada yang makan ayam nggak? Ada. Daging ada nggak? Ada. Jangan bilang tempe doang. Tapi memang mungkin aktaruhum. Tapi sabar ya nggak? Makan. Udah nih, jangan nggak mau mondok kenapa? Di mondok makanannya tempe. Jangan. Belajar. Di rumah biasanya baju dicuciin. Di pondok laundry. Itu kan sabar tuh. Cuci biar tangannya keker. Kenapa? Kalau lagi dibenerin, ada alasan, alhamdulillah. Kalau bisa cuci, jangan nanti jadi alasan. Mau sekarang lagi dibenerin, kalau lagi dibenerin, laundry juga. Bodoh aja. Cuci, belajar, nyuci sendiri supaya begitu keluar tangannya kuat ototnya. Wow, yang akhwat juga ototnya kuat ya. Gitu. Makanya tuh jadi istri yang kuat nanti. Pokoknya sabar nih ngadepin ujian-ujiannya. Ngantuk, belajar, tahajud, capek nggak? Capek. Anak-anak tidur dibangunin. Ya. Sholat subuh ngantuk, disemprot. Bangun. Ada yang begitu, Mas? Sabar aja, sabar. Kalau orang berani, hadepin semuanya. Itu nanti ya. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu kan jadi kenang-kenangan buat kamu. Cerita itu nggak bakal pernah terulang lagi. 20 tahun lagi ingat? Ya Allah, pas reuni gitu. Nah, yang dulu disemprot ya. Itu kenang-kenangan menarik itu. Ya, jadi kalau pas lupa-lupa gitu, siapa nih? Mukanya kan mungkin udah berubah gitu kan. Siapa nih? Saya, Ustaz. Muaz yang mana ya? Ya Ustaz nggak tahu itu. Yang biasa disemprot. Nah, insya Allah itu kenang-kenangan indah ya. Jadi asalkan sabar ya. Jadi asy-syaja'atu sabru sa'ah. Jadi yang dikata berani kalau sabar sesaat aja, nggak usah lama-lama. Sabarnya sebentar, insya Allah hasilnya lama nanti. Bayan bagi di talibil ilmi, maka selayaknya bagi penuntut ilmu ayat buta tetap bertahan, kuat. Ya, teguh hatinya, komitmennya, wayasbiru ala ustadzin, sabar. Apa? Di bawah bimbingan guru. Ya, sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Jadi sabar. Jadi harus sabar. Dikasih tugas, kerjain. Ya, piket, jalanin. Suruh ngapalin, hafalin. Nanti hasilnya kelihatan. Suruh kultum, maju kultum, siapin yang benar. Suruh apa lagi? Ceramah, misalnya disuruh. Suruh khutbah, kalau memang siap, khutbah maju, jalanin aja. Jangan nyerah, jangan takut. Ya. Disuruh apa lagi? Apa saja, selama itu baik, jalanin. Gitu ya. Prinsip saya gitu, sama guru-guru saya waktu ngaji gitu. Kalau kata guru saya dulu kalau ngajar gitu. Maqalal ustadz sirtu abdanlah. Itu pepatahnya gitu. Apa yang ustadz omongin, saya siap jadi khodimnya, jadi pelayannya. Maksudnya yang baik.
Suruh ngapain aja? Oke, suruh ngepel, jadi. Suruh ronda, oke, apa aja. Saya jalanin. Nah, dulu waktu ngaji kayak gitu. Karena kita berharap ya dapat keberkahan ilmu. Wa ala kitabin, dan sabar juga, tetap ngikutin belajar tuh ala kitabin, satu kitab. Jangan apa? Jangan belum belajar, belum tuntas, ganti. Enggak, kita tradisi dalam pesantren itu memang belajarnya lewat kitab-kitab. Satu kitab khatam, pindah ke kitab yang lain. Begitu supaya tuntas belajarnya. Hatta la yatrukahu abtar, sehingga enggak ditinggalkan kitab itu secara sia-sia. Ya, abtar itu kurang maknanya, nakis. Jadi jangan belum tuntas pindah. Tuntasin dulu satu. Jadi bertahap. Matan Safinatun Najah dulu tuntasin. Jangan matan Safinatun Najah belum naik ke kitab Al-Um. Ya konyol kayak begitu. Ya. Aqidatul Awam belum pernah belajar, langsung masuk ke pelajaran yang lebih tinggi, ya, Ummul Barahin. Wah, nungging kayak begitu. Susah, ya. Maka harus belajar bertahap, satu-satu dulu. Baru dia bisa. Wa ala fannin, dan sabar menjalani satu bidang keilmuan, hatta la yashtagila bi fannin akhar, sehingga dia tidak menyibukkan dengan bidang yang lain, qabla ayut kinal awal, sebelum dia menguasai bidang yang pertama. Nah ini kalau dalam bahasa orang sekarang ini ada ilmu-ilmu yang prasyarat. Ya, ilmu prasyarat. Jadi sebelum belajar ilmu A, ilmu B, dia harus belajar ilmu A dulu. Contoh misalnya sebelum dia belajar ilmu balaghah, kalau dalam bahasa Arab ya, dia mesti belajar nahwu sorof dulu. Jangan belum pernah belajar nahwu sorof, belajar balaghah, yang nggak nyambung. Karena dasar untuk belajar ilmu balaghah adalah belajar ilmu nahwu dan sorof. Sebelum belajar ilmu usul fikih, belajar fikih dulu. Fikih nih itu belajarnya. Nanti kalau fikihnya udah belajar usul fikih, itu bisa nyambung. Tapi kalau belum belajar fikih, belum pernah belajar, tiba-tiba belajar usul fikih, bingung. Ya. Belajar fikih mazhab Syafi'i dulu, satu mazhab, baru masuk ke fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Nah, itu tertib namanya. Jadi enggak acak-acakan. Kalau belajarnya tertib begitu, insya Allah ada hasilnya. Tapi kalau belajarnya yang ini belum tuntas, mau belajar yang lain, pengen coba-coba, nah nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Jadi harus tertib belajarnya. Satu bidang mana dulu. Nanti apa lagi? Makin tinggi lagi belajar lagi ilmu mantik, ya, logika. Itu kan lebih ini lagi, lebih dalam lagi. Ya, nanti ada lagi ilmu adabul bahthi wal munadhar, ilmu jadal kalau memang perlu dipelajari. Begitu. Wa ala baladin. Dan sabar juga di satu negeri, satu kampung, satu tempat, nah kata gitu. Hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Sampai dia nggak perlu pindah ke negeri yang lain tanpa keadaan yang mendesak. Maksudnya apa? Ya kalau masih bisa di kampungnya sendiri, belajar di kampung sendiri aja dulu. Tapi kalau udah selesai di kampung sendiri, mendesak dia perlu lanjut keluar nggak apa-apa. Ya keluar kota, keluar negeri kalau perlu silahkan. Tapi tuntasin yang di sini dulu. Jangan belum apa-apa udah keluar negeri, belum ada bekal, nggak lulus. Ya, belum pernah belajar ilmu-ilmu dasar di sini, tahu-tahu langsung berangkat ke luar negeri, ya kacau. Di sana akhirnya pulang nggak bawa apa-apa karena nggak siap. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur, karena semua itu bisa memecah konsentrasi dia. Kalau belajarnya nggak tertib, nggak sabar, satu-satu dijalanin. Ya. Wa yushghilul qalba, bikin sibuk hati. Wa yudayyi'ul awqat, buang-buang waktu. Wa yu'dzil muallim, dan itu bisa nyakitin guru. Kalau seandainya belajarnya nggak benar. Ya. Kenapa? Karena malas, nggak sesuai dengan arahan. Dibilangin belajar yang dasar dulu. Nggak mau, maunya belajar yang tinggi. Nah itu diomelin nanti sama gurunya. Jangan, ini dulu belajar. Nah begitu. Ya. Nanti kalau sudah pada waktunya akan sampai kok ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sabar-sabar aja. Jangan pengen buru-buru naik. Dulu guru-guru saya suka mengingatkan begitu. Ente belajar sabar. Jangan pengen buru-buru naik. Enggak, ada masanya kok kita bakal naik. Kalau memang Allah takdirkan kita naik nanti derajatnya, ya, ketika ulama-ulama yang senior udah nggak ada, otomatis Allah angkat derajat kita. Jadi jangan kita maksain diri naik sekarang di saat masih banyak ulama-ulama yang senior. Udah, biarin mereka masanya sekarang, ulama-ulama, kita membantu saja, mendampingi. Jadi jangan kita pengen pasang diri kita,
saya pengen buru-buru tampil. Enggak, jangan begitu. Kalau nanti guru angkat, mulai dari wakil, stafnya dulu deh, kamu wakilin saya, gantiin saya, dampingin saya dulu. Lama-lama nanti orang Allah angkat derajat. Jadi jangan pengen buru-buru. Belajar juga gitu, jangan pengen buru-buru yang tinggi. Sabar, pelan-pelan. Wayan bagi ayas biro amma turiduhu nafsuhu wa hawahu. Dan selayaknya si murid sabar daripada mengikuti keinginan nafsunya dan hawa nafsunya. Nah, jangan sampai ngikutin hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu celaka kita. Qala syair, ada seorang penyair berkata, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi. Sungguhnya hawa nafsu itu, lahuwal hawanu bi'ainihi. Dia itu adalah kehinaan pada hakikatnya. Orang yang ngikutin hawa nafsu bakal jadi hina. Wasariru kulli hawa, sariru hawan. Ya. Wasari'u kulli hawa, sari'u hawan. Ya. Dan mengikuti hawa nafsu itu berarti dia mengikuti kehinaan itu sendiri. Jadi siapapun yang mengikuti hawa nafsu pasti jatuh ke dalam kehinaan. Wa yasbiru 'alal mihan, sabar menghadapi mihan, ujian-ujian, wal baliyat, dan bala-bala yang lain selama belajar. Harus sabar tuh, ya. Makanya kalau belajar nggak boleh nggak sabar, banyakin sabar. Jadi ketika mulai masuk belajar, baca bismillah, jalanin apapun resikonya, jalan. Bismillah, jalan. Sabar aja. Susah, sabar aja. Banyak doa sama Allah, nanti Allah beri kemudahan. Faqad qila, dan dikatakan khazainul minan ala qanatiril mihan. Ya, khazainul minan, khazanah. Ya, khazanah itu tempat penyimpanan, ya. Khizanah lemari artinya. Kalau khazain itu maksudnya tempat penyimpanan, sesuatu yang menyimpan, ya. Khazainul minan, ya, sesuatu tempat penyimpanan nikmat, karunia, ya. Ala qanatiril mihan, itu adanya di seberang ujian, ya, di atas jembatan ujian-ujian. Jadi maksudnya begini, orang kalau pengen mencapai banyak nikmat, banyak keutamaan, banyak keunggulan, banyak hadiah dan sebagainya, ibaratnya dia harus menyeberangi satu daerah, satu tempat. Nah, jadi kalau dia nggak mau nyebrang ke sana, dia nggak akan dapat itu. Sesuatu yang berharga itu adanya di seberang sana, misalnya, ya. Itu, nah kita kalau pengen dapetin itu, kita harus nyebrang. Itu namanya qanatirul mihan. Jadi nyebrang itu ada ujiannya. Ya, kalau nggak ada jembatannya kan berenang, harus berani ngelawan. Kalau nggak berani, ya nggak bisa dapet. Jadi kalau orang yang pengen dapetin segala keistimewaan yang adanya jauh di sana, dia harus siap menjalani semuanya. Jadi orang yang pengen dapat sesuatu yang istimewa, dia harus siap menjalani segala kesulitan yang ada di jalan. Semua hadapi. Itu maksudnya. Wa unsyidtu, dan aku dibacakan satu nasyid. Wakila innahu li Aliyin ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan katanya itu adalah milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kalau menurut riwayat yang lebih kuat, ini adalah syairnya Imam Syafi'i. Ya, syair Imam Syafi'i ini. Ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya. Ingat, ya, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sa'unbika an majmu'iha bibayani. Saya akan jelaskan, saya akan sampaikan kepadamu semuanya secara jelas. Ya, zakain. Tuh, ya, zakain. Bacanya zakain atau zakaun? Boleh dua-duanya. Kalau baca zakain jadi badal. Badal dari tatin. 6 kan? Kalau dibaca zakaun itu khobar dari mubtada mahdzuf. Ya. Zakain, cerdas. Kalau pengen bisa dapat ilmu harus cerdas. Maksudnya cerdas, mau mikir. Ya, harus mau mikir. Dikasih akal nggak? Kita dikasih akal, pakai akalnya buat mikir supaya kecerdasannya meningkat. Jangan malas mikir. Mau dapat ilmu tapi nggak mau mikir, nggak mau ngapalin, nggak mau baca, nggak mau ngulang-ngulang, ya nggak dapet lah. Pikir, akal ini jangan nggak dipakai, sayang. Wahirsin, hirsin maknanya ambisi, semangat, ya, yang kuat.
atau tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah didapat. Itu namanya hirs. Jangan merasa puas. Saya mau udah bisa. Nah itu kalau udah begitu tuh nggak bakal dapat ilmu. Saya mau udah tahu, udah males dengerin, nggak dapat ilmu. Karena udah merasa cukup dengan ilmunya. Jangan. Kita kalau pengen dapat ilmu, harus ada hirs. Nggak pernah puas. Meskipun kita udah dengar masalah itu berkali-kali, tetap kita dengerin lagi. Jangan merasa sombong. Saya udah tahu, saya udah bisa baca sendiri, baca aja sendiri, ngapain dengerin. Nah itu namanya hirsnya hilang. Wastibarin, sabar. Nah ini poinnya di sini. Wastibarin harus sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Ya, pokoknya harus sabar ngadepin ujian yang ada di pondok, ya, di masa belajar. Di mana aja nih, kamu belajar di mana aja nggak bakal sepi dari ujian. Misalnya kamu merasa, aduh di pondok At-Taqwa nih nggak enak nih, banyak ujiannya gini-gini. Pindah. Kira-kira di tempat lain ada ujiannya nggak? Pasti ada ujiannya. Ujian dari teman-temannya begini-gini, pindah ke tempat lain. Gak tahu tempat lain tambah parah. Di sini paling cuma digodain, dikelitikin doang, dibecandain doang biasa. Di tempat lain dibully. Nah bisa parah. Makanya sabar ujiannya. Dan kita juga nggak akan mentolerir untuk hal-hal yang nggak baik. Ya, jadi seperti itu, sabar. Ya. Sama gurunya sabar, sama pelajarannya, sama teman-temannya sabar. Wabulghotin, bulghoh, bekal. Ya, jadi harus ada bekal yang bisa mencukupi kita. Perlu. Kalau kalian enak nih nggak mikirin bekal, ya kan? Dibiayai semua sama orang tua. Alhamdulillah orang tua masih ada. Kalian tinggal fokus belajar. Semua udah dibayarin, uang pondok udah dibayarin, jajan dikasih, ya nggak? Perpulangan dikasih duit nggak? Belum pulang aja minta dikirimin, ya? Makanan dianterin, GoFood dikirimin. Enak nggak? Udah mikirin belajar aja, udah jangan mikirin cari duit. Coba kalau dulu banyak ulama-ulama miskin, dia belajar juga, dia dagang juga. Imam Syafi'i saking miskinnya nggak punya kertas buat nulis ilmu. Imam Syafi'i miskin, belajar nggak mampu bayar sama gurunya, nggak bisa ngasih uang untuk gurunya, saking miskinnya. Nulis nggak bisa, nggak ada kertas. Sampai dalam majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i mainin ludah. Imam Malik ngeliatin, wah nih ngapain nih bocah nih main ludah. Gitu udah kelar dipanggil, Syafi'i sini, ngapain kamu main ludah? Saya bukan main ludah guru. Kata dia apa? Ma wajadtul bayad, saya nggak dapetin kertas. Terus tadi kamu ngapain gini-gini? Saya nyatet di tangan saya. Nyatet apaan? Katanya mana tangan nggak ada apa-apaan. Iya, tapi saya hafal apa yang guru sampaikan semuanya. Begitu coba ulang, bener nggak hafal? Diulang, betul-betul hafal kayak suara rekaman. Nggak kurang sedikit pun. Imam Syafi'i otaknya nempel. Tapi kalian kalau saya lihat mainin ludah, saya tes. Jadi benar-benar begitu gurunya ngomong dia rekam. Hafal betul-betul. Saking miskinnya, nggak punya buat beli kertas aja nggak ada Imam Syafi'i. Makanya dia sering nulis tuh di atas tulang, di mana-mana. Ya, saking miskinnya. Kalian nggak enak, orang tua kalian semua bayarin. Ya kan? Laptop dibeliin. Ya, tapi pakai ngetik, jangan buat main game. Terus lagi ada Ustadz, nggak ada Ustadz, jangan. Ya, pakai, manfaatkan itu semua buat belajar. Bulghoh itu bekal. Wa irsyadu ustadzin, ada bimbingan dari guru. Belajar kalau pengen berhasil harus ada bimbingan dari guru. Kalau nggak ada bimbingan dari guru, gagal. Otodidak, nggak benar belajar otodidak. Harus ada guru. Kalau nggak ada guru pasti salah. Watuli zamani, dan waktu yang panjang. Jadi nggak bisa instan. Ya, yang instan itu mie instan bisa. Ya, kalau belajar nggak bisa instan. Harus waktunya lama. Jadi sabar aja. Insya Allah kalau belajarnya sabar, lama nggak apa-apa. Tapi hasilnya kelihatan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutin lagi hari Senin ya. Besok kan nggak ada kelas saya. Ya. Senin lah insya Allah ya. Mudah-mudahan kita lanjutin lagi bab adab kepada milih teman. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma wa rizq. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal
الفرط في الأمور عبور صلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.